Semua, apa kabar hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Saya mengundang orang yang luar biasa di dalam Tuhan untuk bangkit berdiri. Sebelum kita mulai ibadah kita akan berdoa. Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus, buat hari ini, di hari Sabat-Mu ini Bapa, kami kembali datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, untuk sujud menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Biarlah Tuhan, setiap kami yang punya kerinduan ya Tuhan Yesus, untuk kemuliaan nama-Mu Bapa, ajari kami Tuhan Yesus, untuk lebih lagi ya Bapa, untuk sungguh-sungguh untuk menyintai Engkau ya Bapa. Karena Engkau ya Bapa yang punya segalanya di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Layak kami ya Bapa untuk menyerahkan tubuh dan jiwa kami Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Berkati Tuhan umat-Mu ya Bapa, yang saat ini hadir di tempat ini Bapa, bersama kami di tempat ini, untuk menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Bila Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau ya Tuhan yang memberikan sukacita ya Tuhan Yesus. Berkati setiap umat-Mu ya Bapa, apapun yang menjadi pergumulan daripada umat-Mu ya Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau ya Bapa yang memberikan jawaban bagi setiap umat-Mu ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan Yesus umat-Mu yang mengikuti ibadah live streaming ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu ya Tuhan ada bagi setiap mereka ya Tuhan, dimanapun mereka Tuhan Yesus saat ini berada ya Bapa. Biarlah Tuhan sukacita-Mu juga ada bagi setiap mereka Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap puji-pujian yang kami naikkan dari tempat ini Tuhan, mendapatkan setiap orang yang mendengarkannya Tuhan Yesus. Berkat-Mu ya Tuhan Yesus untuk hamba-Mu Pak Pendeta Hartono Siregar ya Bapa, yang akan menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Pakai mulut bibir daripada hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau urapi hamba-Mu ini luar biasa ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau memberkati keluarga daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Bahkan dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan Yesus, biarlah Bapa Engkau yang menyertainya Tuhan Yesus. Berkati juga ya Tuhan hamba-Mu, Kepala kami Pak Poltak Siahane Bapa. Berkat-Mu bagi hamba-Mu ini Tuhan. Berkat-Mu bagi keluarga daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berkati istri anak-anaknya Bapa, bahkan yang bertelan darah dengan hamba-Mu ini Bapa. Biarlah ya Bapa urapan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas hamba-Mu ini Bapa. Berkati daripada pekerjaannya, usahanya Bapa, apapun yang dipekerjakan hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Biarlah Bapa Engkau yang memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Bapa. Kami mengangkat bangsa kami ini ya Tuhan Yesus, bangsa Indonesia ya Tuhan. Engkau tahu ya Bapa bangsa kami ini Bapa. Engkau tahu Tuhan kondisi daripada bangsa kami ini ya Bapa. Berkati perekonomian daripada bangsa kami ini Tuhan Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami ini ya Tuhan. Berkati pemimpin dari bangsa kami ini ya Tuhan Yesus, Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin Bapak. Urapi kedua hamba-Mu ini ya Tuhan. Pakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Berikan kebijakan bagi hamba-Mu ini Bapak, terutama roh takut akan Engkau Bapak. Apapun menjadi kebijakan daripada hamba-Mu ini Tuhan Yesus, mendapatkan sukacita bagi seluruh rakyat Indonesia ya Tuhan Yesus. Berkati Kabinet Indonesia Bersatu ya Bapak, TNI Polri, bahkan sampai jajaran sampai terendah ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau mengurapinya ya Bapa. Biarlah Kau memberikan roh takut akan pemimpin daripada negara kami ini Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk provinsi kami Sumatera Utara dan kota kami, kota Medan ya Bapak, di mana kami tinggal ya Tuhan Yesus.
Berkati Bapak Gubernur kami Pak Edi Ramayadi ya Tuhan Yesus. Wali kota kami Pak Bobi Nasution ya Tuhan. Bahkan sampai seluruh jajarannya sampai terendah ya Tuhan. Wali kota, bupati, camat sampai terdaftar ya Tuhan. Biarlah Bapak Kau berikan roh-roh takut akan pemimpin-pemimpin kami ini Bapak. Supaya mereka menjalankan roda pemerintahan kami ini Tuhan. Sesuai dengan kebenaran daripada firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati ya Bapak pembina rohani kami Pak Niko Nyoto Raharjo ya Tuhan Yesus. Pak Bambang Jonan ya Bapak. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu keluarga besar GBIB dan pelajar ya Bapak. Dimanapun hamba-hamba-Mu ini berada ya Bapak. Biarlah Bapak Engkau yang memberkatinya ya Bapak. Biarlah Engkau Tuhan yang mengurupainya ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Bapak. Buat seluruh gereja-gereja-Mu ya Bapak. Yang saat ini ambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan Yesus. Untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapak. Dimanapun setiap umat-Mu yang berada, yang beribadah ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau ya Tuhan yang dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih kami ya Bapa. Terima kasih kami ya Tuhan Yesus. Untuk kota Medan ya Bapa. Untuk jiwa-jiwa di kota Medan ini ya Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap jiwa-jiwa yang di kota Medan ini Bapa memuliakan nama-Mu ya Bapa. Berkati ya Tuhan Yesus orang-orang yang saat ini mengalami penyakit ya Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu Tuhan untuk memberkatinya ya Tuhan. Berkat-Mu untuk tim medis ya Bapak, dokter dan perawat ya Bapak yang ambil bagian dalam pelayanan ini Bapak. Mari Kau pakai Tuhan. Kau pakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan Yesus untuk perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Untuk kesembuhan bagi pasien-pasien yang mereka tangani ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa dan permohonan kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan setiap kami di tempat ini bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus. Mari setiap kita yang siap melayani Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Dalam keadaan seperti apapun kami Tuhan, Kau Bapa yang selalu mendengar saat kami berseru kepadamu. Kau Bapa yang selalu ada saat kami memerlukan-Mu. Kesetiaan-Mu melebihi segalanya dalam hidup kami. Dan kami bersyukur untuk semuanya itu. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau
melangkah sendirian, hanya sendiri, sebab Kau selalu beserta dengan kami. Kau adalah Allah Immanuel. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Sungguh Engkau baik dalam hidup kami. Sampai saat ini kami masih boleh merasakan kebaikan. Kami boleh mengecap setiap kebaikan-Mu setiap waktu. Kami percaya Tuhan, Kau selalu menyertai setiap kami. Saat kami berseru memanggil Engkau Yesus, Kau hadir Tuhan. Saat kami mencari, maka Engkau menemukannya. Bahkan saat kami mengetuk pintu, maka pintu Kau bukakan bagi setiap kami. Kau sangat baik bagi setiap kami Tuhan. Mari kita angkat pujian yang dengan segenap hati. Terima kasih Tuhan. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena hanya oleh kasih karunia, sehingga Kau melayakan kami sebagai anak kesayangan-Mu. Layak untuk dapat memanggil-Mu Bapa. Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Mari dengan segenap hati katakan, Kau beri yang ku pinta. Saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintu-Mu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa, Bapa yang kekal. Takkan Kau biarkan aku melangkah hanya sendirian. Bapa yang kekal, sebab Kau
apa yang kekal. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Engkau baik, kami bersyukur. Tuhan, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara angkat pujianmu, nyanyikan kebaikan Tuhan pagi hari ini. Sebab Dia hadir di sini. Dia hadir melawat setiap kita. Dia menjamah hatimu dan hatiku. Nayarala baba baba baba. Cikinayarala baba 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 baba. Nayarala baba 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 baba. Hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Dalam keadaan apapun Engkau tetap selalu ada. Hanya tetapkanlah hati kami Bapa untuk tetap dalam firman-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu. Ajaiblah segala rancangan-Mu bagi setiap kami. Kenayarala Bapa Bapa. Terima kasih kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Engkau layak, Engkau layak, Engkau layak untuk disembah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan dalam segala hal yang Kau berikan bagi setiap kami. Pagi hari ini kami mau menyatakan setiap kebaikan-Mu, kebaikan-Mu bagi setiap kami. Terlalu besar kasih-Mu bagi setiap kami. Tak dapat kami membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain kami boleh menyembah-Mu, memuji-Mu dari tempat ini. Kami rindu memuji-Mu, kami rindu meninggikan Engkau. Bertatalah Bapa, bertatalah Yesus. Terima kasih Yesus. Engkau kekuatan kami, keselamatan kami, penghibur kami hanya padamu, penolong dalam kesesakan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Segenap jiwa kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu, sebab di dalam hadirat-Mu kami temukan kekuatan. Di dalam hadirat-Mu kami temukan kedamaian. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh Engkau yang tak pernah lalai menepati janji-Mu. Engkau Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Dan rancangan-Mu penuh damai sejahtera. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu, cinta-Mu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Mari umat Tuhan katakan, janji-Mu
Janji-Mu tidak pernah terlambat menolong setiap kami. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri di hadirat Tuhan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari. Amin, amin. Yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Lebih lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Tiada pernah terlambat pertolongan-Mu. Bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Mari kita angkat kedua tangan, kita katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari. Kau Tuhan yang tidak pernah gagal atas hidup kami. Lambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dengan iman katakan, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sungguh ajaiblah segala yang Kau rancangkan bagi setiap kami. Rancangan-Mu penuh damai sejahtera, dan masa depan kami di dalam Engkau tidak akan pernah hilang. Terima kasih, hanya Engkaulah jaminan hidup kami. Engkaulah jawaban doa kami. Kami tahu Tuhan, sama-sama tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan. Sebab Dia baik bagi setiap kita. Tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang
percaya kasih setianya akan tetap selama-lamanya. Amin. Mari kita satukan hati kita. Sebelumnya Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan juga akan memberikan persembahan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau baik, sungguh baik bagi setiap kami. Kami bersyukur dan bangga punya Bapa seperti Engkau. Dan kami rindu Tuhan, Kau taruhkan hati yang selalu rindu dan selalu cinta hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah hidup kami selalu menyenangkan hati-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa, biarlah kiranya Engkau memberkati setiap kami. Kau taruhkan hati yang mau belajar dan hati yang mau diajar, sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami akan memberikan persembahan Tuhan. Kau memberkati tangan-tangan yang memberi. Biarlah kami memberi boleh dengan sukacita ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang siap mendengarkan firman Tuhan dan memberikan yang terbaik. Bersama kita katakan, amin. Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Dengan segenap hati kita katakan, Engkau yang lebih tahu cara untuk membuka jalan kami, cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, katakan, Tuhan yang tak pernah gagal, menjadi lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. katakan ku percaya Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Mari buka kedua tangan kita, sembah Tuhan sejenak. Karena Tuhan kita dahsyat dan luar biasa.
Haleluya. Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau Tuhan yang dahsyat. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas pertolongan-Mu. Haleluya, haleluya. Syukur, syukur ya Tuhan. Glory, glory bagimu Yesus. Haleluya, haleluya. Benar ya Tuhan. Kami bersyukur punya Tuhan, punya Allah seperti Engkau ya Bapa. Engkau tiada taranya, Engkau tiada bandingnya. Dan kami bersyukur pada pagi hari ini, kalau Tuhan boleh mengizinkan kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami merasakan hadirat-Mu. Dan kami tahu di dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Di dalam hadirat Tuhan ada mujizat dan kesembuhan. Dan kami percaya, kami yang ada di tempat ini semuanya mengalami kelegaan. Karena Roh Kudus Allah hadir di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan mengampuni dosa pelanggaran kami sepanjang 1 minggu yang sudah kami lalui. Sehingga berkat-berkat-Mu tidak terhalang untuk kami nikmati. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapi kami Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan cara yang sederhana. Sehingga firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu adalah firman yang hidup. Firman yang berkuasa untuk mengubah kehidupan kami. Terpujilah Tuhan dahulu kekal sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita yang siap diberkati firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan bersama dengan saya, kita katakan amin. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita Bapak Ibu. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Shalom Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini semuanya? Saya percaya semuanya keadaan kita luar biasa ya. Karena kita baru memperingati Paskah, di mana Paskah itu berbicara tentang kemenangan dan Paskah berbicara tentang kelepasan. Ya, karena ini baru kali pertama kali saya ada di tempat ini. Kalau dulu di Menteng sudah sering ya. Saya harus memperkenalkan diri. Nama saya Pendeta Hartono Siregar. Namanya nama orang Jawa, tapi marganya marga Siregar. Karena memang kami itu ada beberapa nama kami bukan nama Batak gitu. Kayak seperti nama saya ini Poltak, terang. Biarlah apa namanya ini, Sukarame ini dengan adanya si Poltak ini mengalami keterangan yang luar biasa dari Tuhan. Saya menggembalakan di gereja kita yang ada di GB Simpang Kantor dan Martubung, itu di daerah Medan Utara, di Medan Labuhan. Istri saya baru sirait Bapak Ibu. Mungkin sebagian sudah kenal, jadi Pak Marbun ini adalah mitra kita dulu di sana waktu beliau masih bekerja di salah satu perusahaan yang ada di dekat gereja kita Bapak Ibu. Ya langsung saja firman Tuhan, temanya hari ini itu The Joy of Harvest. Saya percaya Paskah itu merupakan awal daripada kita mengerti kehidupan kita yang sesungguhnya. Dan hari ini sesuai dengan tema daripada gereja kita yang ada di Sumres, bagaimana kita hari ini boleh mengalami penuaian itu. Bagaimana agar jemaat mengerti tujuan kita yang sesungguhnya bukanlah bumi ini. Itulah kedatangan Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Sampai dia menyerahkan hidupnya. Sampai dia rela mati kayu salib dengan pengorbanan yang luar biasa. Agar saudara dan saya mengerti tujuan kita yang sesungguhnya. Coba kita buka firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang ke-29 sampai 30. Yohanes pasal yang pertama ayat 29 sampai 30. Sudah dapat Bapak Ibu, kita baca bersama-sama ya. Firman Tuhan 1, 2 ya. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. 30. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Yang percaya kata amin.
Di mana kalau peristiwa perjanjian lama, ketika bangsa Israel melakukan pelanggaran, mereka harus menyembelih yaitu anak domba. Tapi di dalam perjanjian baru, bukan anak domba lagi yang disembelih Bapak Ibu, tapi Yesus sendiri. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan saudara dan saya. Makanya hari ini kita bersyukur dan bersuka cita sudah dengan tema ini. Milikilah sukacita itu. Karena apa? Di tengah-tengah dunia yang menuju kebinasaan ini ada satu pribadi, yaitu Tuhan sendiri yang datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Ini patut kita syukuri. Poin yang pertama yang kita harus ketahui adalah di mana Yesus adalah anak domba Allah menjadi korban penebusan segala dosa dan pelanggaran kita. Untuk itu kita patut bersyukur dan bersuka cita. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Dan Tuhan yang menggenapi janjinya. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya! Ini yang patut kita syukuri Bapak Ibu. Tidak ada Tuhan seperti Dia. Banyak orang percaya, bahkan banyak orang mengaku Tuhan. Tapi apakah Tuhan mereka benar-benar bertanggung jawab untuk menyelamatkan mereka, untuk mengendalikan seluruh kehidupan mereka? Tuhan artinya Bapak Ibu, penguasa tunggal di dalam seluruh kehidupan kita dan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur kita sudah memperingati yaitu Paskah dan kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus bukan hanya mati dan tidak bangkit-bangkit. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang dikagumi orang. Tapi pada endingnya mereka menuju kematian kekal Bapak Ibu. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai adalah Tuhan yang sanggup mengalahkan kematian. Bahkan pada hari ketiga Dia bangkit dari antara orang mati. Untuk itu mari jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib Bapak Ibu Saudaraku. Dan Dia berkata, Dia datang ke dunia ini membuktikan bahwa Dia benar-benar Tuhan yang berdaulat, yang bertanggung jawab atas janji-janjinya. Anak domba Allah yang telah dikorbankan, yaitu Yesus sendiri, telah memberikan jaminan bagi kita. Dan kita bersyukur, di mana Tuhan bukan sekedar mati di kayu salib dan tidak bangkit, tapi Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan sebentar kita akan memperingati, yaitu sukacita yang luar biasa. Itu hari kenaikan. Dan Dia menunjukkan bahwasanya ada satu tempat yang sesungguhnya yang harus kita tuju. Di mana tujuan kita yang sesungguhnya adalah umat kepunyaan Tuhan hanya satu Bapak Ibu. Untuk memuji menyembah Dia di surga kekal selama-lamanya. Jadi saya berdoa pada saat kita ibadah seperti ini, saya berharap jangan lagi ada yang hanya sekedar datang duduk diam. Kenapa? Ketika kita beribadah di bumi ini Bapak Ibu merupakan latihan. Kenapa? Bayangkan Bapak Ibu, kalau di bumi aja kita memuji Tuhan, katakanlah gak semangat atau hanya datang, duduk, dengar firman Tuhan, gak begitu bergairah. Bagaimana di surga kelak? Karena tujuan Tuhan menyerahkan dirinya Bapak Ibu Saudaraku, agar saudara saya mengerti bahwa kitalah sesungguhnya penyembah-penyembah yang Tuhan kehendaki. Di mana kita menyembah di dalam roh dan kebenaran. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini tidak ada dimiliki ajaran yang lain Bapak Ibu. Nanti Bapak Saudara buka dalam firman Tuhan. Hanya untuk saudara dan saya. Untuk kita boleh bersama dengan Tuhan di surga kekal. Sampai Dia menyerahkan seluruh kehidupannya. Bayangkan kalau kita lihat peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa. Dia yang tidak memiliki pelanggaran. Tapi Dia harus semuanya menanggung pelanggaran dan dosa kita. Kelemahan kita. Agar apa Bapak Saudara? Agar kita mengerti bahwa sesungguhnya Tuhan menciptakan kita, saudara dan saya, menjadi pemuji penyembah Tuhan yang sejati. Untuk itu yang pertama, mari yakinkan bahwa anak domba Allah yang telah dikorbankan itu, Yesus sendiri telah memberikan jaminan bagi kita bahwa saudara dan saya itu memiliki hidup yang sesungguhnya, hidup kekekalan, bukan di bumi ini, tapi surga tujuan kita. Untuk itu kita beribadah hari ini Bapak Ibu. Bersyukurlah kalau 6 hari kita melakukan aktivitas kita di luar sana.
dengan berbagai-bagai kemelut, dengan berbagai. Tapi Tuhan izinkan kita Bapak Ibu. Dan saya percaya bukan hanya hari Minggu saja. Makanya Tuhan Yesus mengatakan Dia menghendaki penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Dan kematian Tuhan Yesus itu menghancurkan pembatas atau tabir yang selama ini menghalangi orang datang untuk masuk ke dalam ruang Maha Kudus, di mana Tuhan bertahta di dalam kemuliaannya. Pembatas seperti ini Bapak Ibu. Ruangan ini saya tadi lihat itu Narwastu Ballroom. Ini ruangan. Tapi kalau dijebol ini bukan Narwastu Ballroom lagi namanya. Seperti itulah bagaimana kita hari ini datang dengan sukacita, datang dengan penuh keberanian untuk menghampiri tahta kasih karunia Allah yang begitu besar. Mari kita raih itu, mari kita rebut itu. Dan hari ini Bapak Ibu, sesuai dengan tradisi bangsa Israel, mereka akan masuk kepada yang namanya pesta penuaian. Kenapa bangsa Israel selama 430 tahun lebih, bayangkan umat Tuhan, umat kepunyaan Tuhan, umat miliknya Tuhan menjadi budak di tanah Mesir. Begitu sedihnya hati Tuhan. Tapi saat mereka merayakan yaitu Paskah, dan mereka merayakan yaitu hari raya yang Tuhan tetapkan. Dan mereka masuk kepada yang namanya buah sulung, hari roti tidak beragi. Bagaimana mereka menjadi orang yang merdeka. Itu kerinduan Tuhan bagi kita hari ini. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke 5 ayat 7 sampai 8. 1 Korintus 5, 7 sampai 8 firman Tuhan. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi, sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. 8. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Dan saya percaya, saudara dan saya ketika menerima Yesus, saudara dan saya sudah dikuduskan, sudah disucikan. Oleh karena apa? Karena Kristus telah menjadi buah sulung. Kristus telah menjadi korban penebusan bagi setiap kehidupan kita. Mari firman Tuhan berkata, marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama. Ragi sini berbicara tentang tradisi seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel pada saat mereka menuju tanah perjanjian, Bapak Saudaraku. Apa yang terjadi? Mereka sesuka hati, bahkan ragi berbicara tentang apa yang menghalangi kita, merupakan dosa, merupakan pelanggaran, ataupun tradisi-tradisi yang menyimpang dari Taurat Tuhan. Pada saat itu Tuhan sudah memberikan hukum kepada Musa, tapi bangsa Israel memilih untuk menyembah itu patung lembu emas. Bayangkan begitu sedihnya hati Tuhan Bapak Ibu. Dan hari ini mari kita buang ragi-ragi, yaitu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan, yang mengganjal sehingga kita tidak bisa mengalami hadirat Tuhan Bapak Ibu. Dan saya percaya di tahun-tahun belakangan ini semuanya kita, bahkan kenapa hari ini kita bisa Bapak Ibu memakai masker, tidak bisa lagi bebas, bahkan maaf nih, saya sebenarnya jujur secara iman gak setuju. Karena apa? Kita ini umat kepunyaan Tuhan. Kita ini menjadi surat Kristus terbuka. Tapi oleh karena keadaan, bahkan kita gak sadar bahwa kuasa Tuhan ada dalam diri kita. Dan itu sebenarnya kalau kita mengerti Paskah, bahkan itu kalau kita mengerti tentang janji-janji Tuhan. Karena apa dikatakan dalam Kisah 1 ayat 8? Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan saya percaya kuasa Roh Kudus akan melebihi segalanya. Tapi lihat peristiwa 2 tahun belakangan membuat gereja seakan-akan tidak berdaya. Padahal di dalam diri kita ada dunamos. Di dalam diri kita itu ada kuasa Bapak Ibu. Bahkan dikatakan ketika Bapak Ibu dan saya menerima Roh Kudus, ketika kita menerima baptisan Roh Kudus, bahkan firman Tuhan berkata, sekalipun kita minum racun dan maut, kita tidak akan pernah mengalami kematian. Mari berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya.
untuk itu bangkit Bapak Ibu. Kenapa kita hari ini terperdaya? Tahukah Bapak Ibu fungsi masker itu? Sebenarnya kalau kita mengerti, kita buka dari firman Tuhan. Di situ hati saya sedih Bapak Saudara. Pada saat peristiwa terjadi, saya share dengan hamba-hamba Tuhan. Bahkan saya dikatakan aneh gitu. Padahal kalau kita mengerti korban penebusan Yesus di kayu salib. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan Bapak Saudara. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, sakit penyakitmu sembuh. Ya memang kalau kita sakit ya bertobat Bapak Saudara. Kenapa? Kenapa hari ini umur kita 40, 50 sudah stroke? Karena kesalahan kita. Karena kita gak menjaga diri kita. Ya benar darah Yesus itu berkuasa. Bilur-bilur itu berkuasa. Tapi kita juga harus merawat diri. Harus menjaga diri. Ya jangan salahkan Tuhan. Tuhan aku udah seperti ini. Tapi maaf nih. Kita sudah kolesterolnya tinggi. Gulanya tinggi. Tapi kita masih sembrono makan makanan yang tidak bisa kita lihat bagaimana aslinya itu yang sesungguhnya. Sehingga kita gak mengerti korban penebusan Yesus. Tahukah saudara dan saya, tujuan Tuhan menyerahkan hidupnya agar Bapak, Ibu dan saya mencerminkan kemuliaan Tuhan. Melalui saudara dan saya kemuliaan Tuhan itu akan dilihat orang, wow. Ini luar biasa ini anak-anak Tuhan ini. Tapi lihat peristiwa 2 tahun yang lalu membuat seakan-akan gereja tidak berdaya. Bahkan firman Tuhan seringkali kita hanya sebatas kita baca dan tidak kita hidupi. Saya katakan memang Bapak Ibu boleh pakai masker, tapi sadari di dalam dirimu, di dalam hidupmu ada DNA Allah. Ada kuasa Allah. Bahkan ini kenapa kita seakan-akan hari ini menolak untuk berjabat tangan? Kenapa pada saat sebelumnya kita berkata shalom? Dan saya percaya kita salaman karena ada aliran DNA Allah mengalir dalam kehidupan. Sehingga mungkin Bapak Ibu pada saat lemah, punya masalah ketika disalam sama dengan bapak-bapak diaken dan diakones, mengalami pemulihan. Tapi lihat hari ini, dengan ada peristiwa shalom, ini berarti menolak kuasa itu dalam diri kita. Mari sadari Bapak Ibu, di momen daripada Paskah ini, sebentar kita akan merayakan, memperingati yaitu hari pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus menjadi jaminan dalam kehidupan kita. Kalau berbicara penyakit, Bapak Saudara, saya sudah alami. Sebenarnya 2008 saya sudah diponis. Saya mengalami kelenjar getah bening. Bahkan dokter berkata, kalau Bapak nggak datang 2 hari lagi, Bapak innalillahi wa inna rajiun. Itu kata dokter Bapak. Tapi 2008 sekarang sudah berapa tahun Bapak Saudara? Bahkan peristiwa pada bulan 7 tahun yang lalu, saya masuk ke rumah sakit. Panas saya itu 41. Tapi puji Tuhan sampai hari ini saya masih hidup. Karena apa? Saya mengerti pengorbanan Yesus. Memang saya sadari. Karena saya terlalu capek pelayanan sehingga dokter mengindikasikan bahwasanya saya mengidap yaitu tifus. Pada saat itu di samping saya ada yang benar-benar COVID, Bapak Ibu, Saudaraku. Tapi saya percaya darah Yesus sanggup melindungi kita. Darah Yesus sanggup membentengi kita kalau kita percaya. Bahkan di samping saya, yang di kiri saya, pada saat dibawa, saya belum masuk kamar, tiba-tiba dipanggil yang kuasa. Tapi kalau kita mengerti, kenapa saya optimis bahwa saudara dan saya itu dipilih Tuhan, dipakai Tuhan. Bahkan kita dipakai untuk menuai. Di mana tema hari ini? Apa temanya? The joy of harvest. Sukacita penuaian. Apakah Bapak Ibu dan saya menangkap pesan Tuhan ini? Ketika kita merayakan, ketika kita memperingati Paskah. Sebentar kita akan memperingati hari ke-55 Roh Kudus turun. Dan saya percaya Roh Kudus diberikan jaminan di dalam kehidupan kita. Bukan hanya jaminan sampai ke surga Bapak Ibu. Ketahui itu. Jaminan selama kita ada di bumi ini kalau kita percaya. Itu saya percaya itu. Makanya hari ini, bagi Bapak Ibu yang belum menerima Roh Kudus, mari buka hatimu. Izinkan hatimu. Sehingga engkau menjadi wadah
daripada Tuhan kita, roh Tuhan kita. Bagaimana Bapak Ibu dan saya bisa menyembah Tuhan dengan benar kalau Roh Kudus tidak ada dalam diri kita? Karena saya singkat menyampaikan firman Tuhan saudara. Pesan dari pemimpin kita, mari di bulan ini alami yaitu sukacita penuaian. Alami yaitu janji Tuhan. Yang ketiga yaitu mari ketika kita merayakan yang namanya Paskah dan kita memperingati yaitu kebangkitan, dan kita harus mengalami itu janji Tuhan dalam Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 2. Coba kita buka. Karena waktu saya habis Bapak Ibu, Kisah Rasul 2 1 sampai 2. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Yang percaya kata amin. Di mana nanti tanggal berapa hari kenaikan Pak? Mei. Kan bulan ini juga. Berapa? Tanggal 25. 26 ya? Ya, oke. Seluruh gereja Tuhan akan memperingati yaitu hari pencurahan Roh Kudus, dan Tuhan berjanji. Tuhan berkata, aku akan pergi kepada Bapa dan aku akan mengirimkan penolong yang lain yaitu Parakletos. Mari Bapak Ibu alami ini. Itu yang terpenting. Sehingga kita mengalami sukacita. Sehingga sukacita yang kita dapatkan dari dunia ini tidak ada apa-apanya dibanding dengan sukacita yang kita dapatkan dari Roh Kudus. Siapakah mereka Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu baca ayat selanjutnya, mereka dari berbagai suku, berbagai bangsa. Karena mereka rindu, karena mereka haus akan lawatan Tuhan. Karena mereka merindukan yaitu suatu pribadi. Dan apa yang terjadi ketika mereka berkumpul? Dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Bayangkan Bapak Saudara. Untuk kita bergairah, untuk kita menjadi pemuji penyembah Tuhan, saya percaya Tuhan menjanjikan yaitu rohnya sendiri, yaitu Roh Kudus. Dan itulah yang memampukan kita Bapak Ibu menghancurkan, mematikan segala ragi-ragi yang ada dalam kehidupan kita, menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita. Roh Kudus akan memberikan pengertian, hikmat, bahkan dia akan menolong kita di masa-masa sulit seperti ini. Dan saya percaya itu kerinduan Tuhan. Hari ini sebelum kita tutup, saya mau bertanya dengan jujur, siapa di antara Bapak Ibu yang belum pernah dipenuhi Roh Kudus? Coba angkat dengan tangan dengan jujur. Saya mau sampaikan, saya bertobat di hotel ketika saya melayani di sini. Saya bertobat di hotel tahun 1997. Saya bertobatnya itu di diskotik Bapak Ibu. Bahkan pada saat itu Tuhan dengan jelas audible voice berbicara kepada saya, anakku, tinggalkan tempat ini karena tempatmu bukan di sini. Karena saya kalau bekerja di diskotik udah tahu lah Bapak Ibu. Dan saya pada saat itu enggak yakin dan percaya. Mana mungkin ada Tuhan di hotel. Tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Yang pertama, saya di tangan Tuhan. Dan Tuhan katakan begini, anakku, aku akan menjadikan kamu menjadi alat di tanganku. Dan kamu akan membawa banyak orang. Benar Bapak, saya enggak pernah mimpi jadi gembala. Saya enggak pernah mimpi menggembalakan 2 cabang gereja. Karena pikiran saya dulu cari duit. Yang penting banyak duit. Itu yang pertama. Dan Tuhan genapi janjinya. Saya menjadi gembala karena panggilan. Yang kedua, dan Tuhan katakan, anakku, tempat ini akan kujadikan untuk tempat memuji, memuliakan aku. Tahukah Bapak Ibu, Hotel Danau Toba Internasional itu tempat saya bekerja dulu, Ari King diskotik. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia bertanggung jawab Saudara. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bagaimana Tuhan mengubah diskotik yang begitu gemerlapnya di dunia malam, tiba-tiba Tuhan ubah menjadi tempat memuji muliakan Tuhan. Dan yang ketiga, anakku, aku akan menangkap pemilik hotel ini. Siapakah dia Bapak Saudara? Pimpinan saya dulu ialah Johnny Pardede.
Jangan Bapak Ibu batasi kuasa Roh Kudus. Dan saya percaya hari ini kita beribadah kepada Tuhan, kepada Allah yang hidup, yang sanggup membangkitkan kita, yang sanggup memulihkan kita, yang sanggup menjamah kita. Mari Bapak Ibu, kita bangkit berdiri bersama-sama. Izinkan Roh Allah bekerja dalam kehidupan kita. Kita sembah Tuhan sejenak. Biarkan Roh Allah yang bekerja. Ripikiana masando. Mari sembah Tuhan, hampiri Tuhan. Jangan duduk, jangan diam. Bergairah, firman Tuhan berkata, marilah kita dengan keberanian ilahi menghampiri tahta kasih karunia Allah. Sehingga tepat pada waktunya Tuhan akan memberikan pertolongan kepada kita. Mari sembah Tuhan dengan hati yang lapar dan haus. Ripiki anama sande, anama sando. Haleluya, haleluya. Mari buang segala ragi-ragi dalam kehidupan kita, segala penghalang yang menghalangi lawatan Allah dalam hidup kita, lawatan Roh Kudus dalam diri kita. Datanglah dengan hati yang haus, yang lapar akan hadiratnya. Di dalam Yes, mari hampiri Tuhan. Mari hampiri dengan hati yang lapar dan haus, hati yang rindu. Yesus, Yesus, kami mengasihi-Mu. Kami mencintai-Mu lebih dari segalanya. Benar ya Tuhan, hati kami bersuka cita hari ini karena kami sadar Engkau telah memberikan Roh Kudus untuk menolong kami, untuk menjadi mitra kami. Yes, mari alami perjumpaan dengan Tuhan, alami hadirat Tuhan. Sikiana mo yana masando. Firman-Mu berkata, ya Tuhan, kami akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kami. Itu janji-Mu ya Tuhan. Pagi ini hamba-Mu berdoa buat keluarga besar GBI Alam Hotel season pertama ini. Lawan dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Lawan dengan api Roh Kudus-Mu. Karena janji-Mu iya dan amin. Iya dan amin. Sika papa 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 papa. Ora papa 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 papa. Jesus, Jesus. Kami mau mengalami Tuhan pagi ini. Oh, rabaseka ta 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 ta. Jesus, Jesus. Bahkan kami berdoa Tuhan, secara khusus buat GBI Alam Hotel ini, pakai tempat ini Tuhan untuk memuji memuliakan Engkau. Pakai tempat ini untuk memenangkan jiwa-jiwa yang ada di Sukarame ini. Oh ya,
nama Tuhan. Ora papa 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 papa. Yes. Biarlah hadirat Allah mengalir di tempat ini ke seluruh mana tenggara ini ya Tuhan. Oh, Jesus, ya Jesus, penuhi kami dengan gairah yang daripada surgawi, untuk kami terus tetap antusias masuk dalam hadirat, menghormati Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Dan lagi karya terbesar, haleluya. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Benar Tuhan, sebab karya-Mu besar dalam hidup kami. Biarlah kiranya firman yang disampaikan Bapak Pendeta ya Tuhan, biar Engkau yang memberkati ya Tuhan, biar ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami ya Bapak. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu lebih berkarya atas hidup kami Bapak. Karena kami tahu Tuhan, roh yang ditaruhkan kepada setiap kami bukan roh ketakutan, tetapi roh yang penuh dengan keberanian. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu juga untuk Bapak Pendeta yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, pekerjaannya, bahkan setiap apa yang dia lakukan Tuhan. Kami percaya semua akan berhasil dan beruntung di dalam Engkau. Terima kasih juga Tuhan untuk setiap kami yang telah mendengarnya Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan, kami boleh berbuah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua. Sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Berikut warta sepekan GBI Alam Hotel. Ibadah Raya Minggu diadakan secara onsite dan online. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 WIB, dan sesi ketiga pukul 18 WIB di Ruang Narwastu, Ballroom lantai 3 Alam Hotel.
Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penuh, tetapi daging lemah. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti menara doa setiap hari Selasa sampai Jumat pukul 17 WIB sampai 19 WIB. Dan alam berdoa setiap hari Selasa pukul 20 WIB sampai dengan selesai. Doa ini terbuka untuk pengerja dan terbuka untuk pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita ikuti ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 melalui live streaming Facebook GBI Alam Hotel. Kids for Jesus setiap hari Jumat pukul 17 WIB di Jalan Menteng 3 nomor 42. Family Altar setiap hari Jumat pukul 19.30. Bapak Ibu Saudara dapat bergabung di wilayah terdekat dengan kita. Kami mengundang anak-anak muda untuk bergabung di Youth and GC Service hari Sabtu pukul 18.30 di Jalan Menteng 3 nomor 42 Medan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan layanan jemaat seperti baptis selam, family altar, penyerahan anak, layanan doa, dan formulir jemaat, Bapak Ibu Saudara dapat menjumpai pengerja setelah ibadah selesai atau dapat menghubungi nomor yang tertera di layar 0853 5869 0042. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan, baik ucapan syukur, perpuluhan, dan lainnya, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nama rekening yang tertera di layar dan aplikasi lainnya, atau Bapak Ibu dapat men-scan QR barcode yang ada di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan pembangunan, Bapak Ibu Saudara dapat menyampaikannya melalui nomor rekening yang tertera di layar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita, Bapak Ibu dipersilakan untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini di sesi yang pertama. Tuhan, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu, terima kasih buat hamba-Mu yang sudah menaburkan isi hati-Mu, berkat-Mu berlimpah bagi hamba-Mu Tuhan, dalam pelayanan, penggembalaan hamba-Mu, keluarga, bahkan apapun yang dikerjakan oleh hamba-Mu, berkati dengan berlimpah-limpah. Tuhan, berkati persembahan sudah dikumpulkan, berkati tangan-tangan sudah memberi, berkati dengan lipat kali ganda. Dan dari tempat ini kami mengangkat tangan kami buat kota kudus-Mu. Salam bagi Yerusalem, salam bagi Yerusalem. Salam damai sejahtera Allah berlimpah bagimu. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkat kedua tangan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, di dalam cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan dalam persekutuan yang masih dengan kuat kuasa Roh Kudus, kiranya menyertai memberkati kehidupanmu, mulai hari ini hingga Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.